Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahu. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah pada siang hari ini Allah memberikan berbagai karunia kenikmatan kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan ibadah sholat Jumat di Masjid Istiqomah yang kita cintai ini tanpa ada suatu apapun. Sholawat serta salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan sahabatnya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Sebagai khatib selalu berwasiat khususnya kepada diri saya sendiri dan umumnya kepada jamaah sekalian. Marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dengan ketakwaan itulah yang akan menempatkan posisi kita, posisi yang mulia di sisinya. Sebagaimana firman-Nya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Janji Allah di dalam ayat yang lain, wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pastilah Allah akan berikan jalan keluar dari setiap kesulitan dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dalam ayat yang lain Allah juga menjanjikan bahwa ana ahlul qura amanu wa taqaw wa fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal walakin kadzabu al-ayat. Seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, pastilah akan aku bukakan pintu berkah dari langit dan dari bumi. Namun mereka mendustakan ayat-ayat kami. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Insyaallah hari Senin depan kita akan melaksanakan sholat Idul Adha bersama-sama. Yang mudah-mudahan itu adalah sebuah ekspresi sebagaimana perintah Allah yang saya sebutkan tadi, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak sekali. Fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah sholat dan berkurbanlah. Dari ayat ini kita diperintahkan untuk mendirikan sholat dan berkurban dari ekspresi syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga salah satu ibadah yang paling utama di dalam bulan Dzulhijjah ini adalah ibadah kurban. Yang dalam hadisnya Nabi juga memerintahkan man kana lahu sa'atan wa lam yughlaq wala yaqbalu sholata. Barang siapa yang diberikan kelonggaran dalam masalah harta dan tidak melaksanakan kurban, wala yaqbalu sholata, maka janganlah mendekat tempat sholat kami. Hadirin jamaah sidang Jumat, dalam ibadah kurban ini bisa kita melihat beberapa hikmah
yang dapat kita ambil bersama. Hikmah yang pertama adalah ibadah kurban merupakan peringatan dan sekaligus mencontoh sebuah best practice dari keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yaitu keluarga Nabi Ibrahim beserta Nabi Ismail dan juga Siti Hajar. Betapa keluarga ini menjadi contoh bagi kita semuanya dalam menempatkan cinta kepada Allah itu di atas cinta dari segalanya. Dan itu tidak akan mungkin terwujud ketika hanya salah satu dari anggota keluarga yang memiliki visi kecintaan kepada Allah tanpa diimbangi dan dibarengi dengan keluarga yang lain. Bagaimana mungkin ketika seorang bapak diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih? Hal ini tidak akan terlaksana manakala anak menolak, ibunya kemudian juga tidak mendukung. Tapi apa yang kita lihat dan kita saksikan dari peristiwa kurban ini adalah satu keluarga yang satu visi, satu misi, yang menempatkan cinta kepada Allah itu di atas cinta dari segala-galanya. Oleh karena itu ini menjadi patut menjadi pelajaran bagi kita, bagaimana kita menempatkan cinta kita kepada Allah itu melebihi dari cinta kepada diri kita, keluarga kita, atau benda kita. Hal ini juga diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW di dalam doanya, Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, berikanlah aku rasa cinta kepada wa hubba man yuhibbuka, dan cinta kepada orang yang mencintai. Wal amal alladzi yuballighuna hubbaka, dan amal yang dapat mengantarkan rasa cinta kepada. Wa ja'alna hubbaka, dan jadikanlah rasa cintaku kepadamu ahabba, itu melebihi rasa cintanya min ahli wa mali wa nafsi, melebihi dari cinta kepada harta, keluarga, dan bahkan jiwanya sendiri. Oleh karena itu, peristiwa sejarah yang diberikan Allah kepada kita dengan keluarga Nabi Ibrahim itu patut menjadi contoh dan teladan bagi kita, bagaimana Nabi Ibrahim yang menempatkan cintanya kepada Allah itu di atas cinta dari yang lain. Kemudian yang kedua, ini juga pelajaran bagi kita semuanya, bahwasanya Al-Quran menegaskan kepada kita bahwa ibadah kurban itu sesungguhnya bukan daging, bukan darah, bukan binatang kurban, namun yang dikehendaki Allah adalah ketakwaan. Oleh karena itu, hewan, binatang, atau darah dan daging dan sebagainya itu adalah merupakan salah satu sarana bagaimana kita bisa mendekatkan diri dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, bisa kita maknai bahwa ibadah kurban ini adalah ibadah yang bersifat simbolik. Kalau kita kaji secara antropologis maupun sosiologis, itu sebetulnya meskipun secara syariat itu bentuknya adalah kita diperintahkan untuk menyembelih hewan, berkorban, namun secara hakikat, secara substansi ajaran itu sesungguhnya adalah untuk mendorong ketaatan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimahullah, hikmah yang ketiga yang dapat kita ambil adalah dengan ibadah kurban tersebut adalah takwa merupakan esensi dari ibadah tersebut. Sehingga dengan takwa tersebut kita diharapkan dapat melahirkan insan yang memiliki kesadaran intensif tentang apa yang akan menjadi akibat dari segala perbuatan. Sehingga kalau bekal dan modalnya itu takwa, maka
sudah pasti dia memiliki perhitungan-perhitungan yang bukan hanya yang bersifat pendek, tetapi jauh ke depan, yaitu implikasi, akibat, dan dampaknya di akhirat kelak. Hikmah yang keempat dalam ibadah kurban ini adalah penyelenggara ibadah kurban ini ada dalam rangka untuk menanamkan pendidikan sosial, menanamkan pendidikan berupa perhatian kepada fakir miskin, pada orang yang kurang beruntung, orang-orang yang lemah. Sehingga disinilah sebetulnya ibadah kurban itu adalah ibadah yang juga mendukung pada solidaritas sosial, social safety net, atau bagaimana kita membangun kepedulian sosial pada orang-orang yang kurang beruntung. Hikmah yang kelima, kita bisa melihat dari bagaimana keluarga Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Siti Hajar itu adalah bentuk keluarga yang bersungguh-sungguh, berjuang bersungguh-sungguh di dalam upaya untuk melaksanakan perintah Allah. Bagaimana mungkin sebuah perintah untuk menyembelih anaknya yang dicintai, yang dikasihi, sehingga disitulah nilai kesungguhan Nabi Ibrahim di dalam ketulusan pada Allah itu kemudian berbuah manisan. Oleh karena itu, bagi kita menjadi pelajaran yang penting bagaimana kesungguhan di dalam melaksanakan perintah Allah. Maka insya Allah itu akan berbuah hal yang menyenangkan, yang membahagiakan. Bukan hanya bahagia di dunia, tapi lebih-lebih adalah kebahagiaan yang abadi, yaitu kebahagiaan yang di akhirat yang kita nantikan. Jamaah sidang Jumat rahimahullah. Hikmah yang keenam, bahwa di balik ibadah kurban yang saya sampaikan tadi, yang secara sosiologis ataupun antropologis merupakan makna simbolik, di mana di balik makna simbolik itu adalah ketakwaan, ketaatan, yang menyebutkan kita bisa mengendalikan hal-hal yang bersifat sementara, hal-hal yang bersifat kenikmatan sementara untuk tujuan kenikmatan yang abadi, yaitu kampung di akhir. Dan itulah yang menjadi cita-cita bersama dan bekal yang terbaik, kata Allah, wa inna khairaz zadi at-taqwa. Jadi bekal yang terbaik itu adalah ketakwaan itu sendiri. Dan yang terakhir, jamaah sekalian, dari hikmah kurban pada bulan Dzulhijjah ini adalah bagaimana seorang mukmin yang istiqomah itu tidak pantang menyerah menghadapi segala kesulitan, menghadapi segala yang tidak menyenangkan bagi dirinya, yang itu mungkin kita anggap sebagai musibah, sebagai ujian dari Allah, sebagaimana Nabi Ibrahim menerima itu juga bagian dari ujian. Namun Nabi Ibrahim itu juga tidak pantang menyerah, tapi tetap gigih berjuang, istiqomah. Namun disitulah kemudian kebahagiaan akan diberikan Allah kepada kita semua. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, itulah sedikit khutbah Jumat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi kita membentuk, merumuskan keluarga sakinah mawaddah warahmah yang ideal yang dipraktikkan sebagaimana Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Siti Hajar. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ya ayyuhan nas ittaqullah wa sallu khairat wa jtanibu sayyi'at. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
warda anna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.